Baik, kita lanjutkan soal pembahasan dimensi 3-nya, yaitu soal nomor 6 kita baca dulu. Limas peraturan TABC mempunyai panjang AB 12, BC 12, TA 26, jarak antara titik dengan bidang alas. Oke, berarti sekarang kita belajar jarak titik ke garis. Nah, kita punya limas TABC, ini limasnya, ini T, A, B, C, D, AB 16, BC 12, TA tinggi panjang rusuk tegak limas berarti 26. Nah, jarak dari T ke alas ABCD berarti jarak dari titik ke garis. Nah, untuk mencari jarak dari titik ke garis, kita cari dua garis yang berpotongan pada bidang dan tegak lurus dengan titik garis T, misalnya TO. Maka garis yang dimaksud adalah kalau kita buat garis AC, lalu kita buat garis DB atau BD, nah pangkat perpotongan dari garis AC dan BD ada suatu titik, misalnya titik O, maka kita cari garis T ke O. T ke O, nah maka dia tegak lurus dengan garis. Jadi kalau di titik O, maka T tegak lurus dengan AC, T juga tegak lurus dengan DB, maka dan garis AC dan BD berpotongan di O, maka T tegak lurus dengan bidang alas. Nah, jadi syarat garis jarak dari titik ke bidang caranya demikian. Nah, berarti terbentuk segitiga TOC. Nah, siku-siku di O tentunya kan TOC-nya. Nah, kalau TA 26 berarti TC juga 26. Nah, oke, jadi kalau kita mau mencari T ke O berarti tingginya 5, berarti kita cari OC dulu ya. Nah, berarti kalau kita lihat segitiga ABC tentu segitiganya siku-siku di B, ABC 12, 16. Nah, AC-nya berapa? Nah, tentu kalau dia 12, 3, 16, ini bisa dibagi 4 dulu ya. Oke, kalau kita bagi 4, yang ini juga dibagi 4, maka ini dapat 4, 3. Nah, Pitagorasnya kan 3, 4, 5. Nah, tadi dibagi 4, sekarang kita kalikan 4 lagi, berarti 20. Berarti AC-nya 20. Kalau AC-nya 20, berarti AO 10, AC juga 10. Nah, berapakah tinggi TO? Berarti kalau gitu jarak dari T ke O, berarti kita ambil segitiga TOC, siku-siku di O. TOC, OC-nya 10, kemudian ini 26. Nah, berapakah ini? Lalu kita gunakan lagi konsep kesebagunan tadi. Ini bisa dibagi 2, berarti 5. Dibagi 2 berarti 13. Nah, kelihatan kan? 5, 13. Berarti 2, 12. Kalau tadi dibagi 2, maka sekarang untuk mengembalikan lagi dikali 2, berarti TO-nya 24. Jadi jawabannya adalah 24, jawabannya E. Nah, itu caranya ya. Jarak dari titik ke bidang, cari dua garis yang berpotongan pada bidang itu, kemudian pada perpotongannya itulah dia jarak tegak lurus antara garis TO dengan bidang yang ABCD. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, nomor 7, kita baca lagi soalnya dulu. Perhatikan gambar TABC. Luas garis AT, jadi ini T-nya, A-nya di sini, ini B, ini C. Luas garis AT, AB, dan AC saling tegak lurus di A. Ini tegak lurus, tingginya juga tegak lurus, dan ini juga tegak lurus AB dengan BC.
AT 6, AB 6, AC juga 6. Jarak dari T ke bidang TBC, jarak dari A ke TBC. Nah, jarak dari A ke bidang TBC. Nah, untuk menentukan jarak dari titik ke bidang, maka boleh juga kita cari dua garis berpotongan pada bidang itu. Atau ada cara yang lainnya. Cara yang lainnya adalah kalau kita sulit mencari jarak pada bidang, maka kita ambil segi bidang yang mewakili. Buat bidang melalui titik A, tapi tegak lurus dengan salah satu garis TABC. Maka kita buat bidang dari A yang tegak lurus dengan BC. Maka bidang yang dimaksud adalah ini. T, A, ini berarti tengah-tengahnya, B, C. Nah, itu bidang yang dimaksud. Nah, berpotongan di mana? Berpotongannya adalah di, misalnya ini TR lah ya. Misalnya itu adalah garis TR. Maka di sini titik R. Jadi bidangnya adalah TR, maka perpotongan bidang ABC dengan bidang ATR atau ART adalah di TR. Nah, maka sekarang yang garis TR mewakili bidang TABC. Jadi TR sekarang mewakili bidang TBC. Nah, perwakilan bidangnya adalah TR, maka sekarang dia berubah menjadi A ke TR. Oke, jadi perpotongan antara dua buah bidang. Bidang ART dengan bidang TBC. Kalau kita tarik garis dari A ke R, ke TR, katakanlah dia di mana. Nah, maka dia di siku-siku sini, TRS misalnya di S. Nah, berarti sekarang sudah berubah mencari jarak dari A ke S. Jadi tadi jarak dari A ke bidang TBC, lalu diwakili dengan garis TR, lalu sekarang garis TR-nya, titik yang kita cari adalah titik S, maka sekarang berubah jadi jarak dari A ke S. Oke. Nah, kemudian berarti kita butuh apa? Butuh yang namanya AR berapa, TS berapa. Nah, TS-nya apakah 6? Enggak ya. Nah, perhatikan gini. Perhatikan segitiga ATS. Segitiga TAS. TAS. Siku-siku di A. Di TA6, AS, bukan TAS, TAR nih. TAC. AC juga 6, maka 6 akar 2. Maka TC adalah 6 akar 2. Nah, kemudian perhatikan segitiga ABC 66. Berarti kan siku-sikunya di A. A, siku-siku BC. Nah, yang AC itu 6, yang AB-nya 6. Oke, maka BC-nya 6 akar 2. 6 akar 2 ya. Nah, BC-nya adalah 6 akar 2. Berarti 3 akar 2, 3 akar 2. Nah, untuk mendapatkan TR, siku-sikunya di R. Nah, berarti 6 akar 2, 3 akar 2. Nah, 6 ini kan 3 kali 2. Jadi ini boleh diganti 3 kali 2, 3 akar 8. Nah, maka TR-nya adalah 8 dan akar 2. Akar 8 akar 2, lalu dia mencari TR ini, segitiga TRC, siku-sikunya di R. Berarti TC lebih panjang sisi miringnya. Nah, maka TR-nya adalah 3 akar 8 kurang 3. 3 akar 6. 3 akar 6. Nah, kemudian AR berapa? AR berarti segitiga ABR boleh juga. Nah, berarti kalau sini 6, ini 3 akar 2.
Lagi-lagi 6 itu adalah 6 kali 2, berarti 3 akar 4. Lalu ini siku-sikunya di sini. Ketiga ARB. Nah, kalau kita ingin mencari AR berarti yang lebih pendek. Berarti 3 akar 4, 3 akar 2. Berarti 3 akar 2 kurang 4 kurang 2, berarti 2. Oke, jadi kita sudah dapat AR berapa, TA sudah ada, kemudian TS juga ada, maka kita bisa mencari berapa AS. Nah, untuk mencari AS, kita ambil segitiganya. Oke, kita ambil segitiga TAS, siku-siku TAR, siku-siku di A. TAR, siku-siku di A. Kemudian TA-nya 6, AR-nya tadi ini 3 akar 2. Kemudian TR-nya 3 akar 6. Nah, segitiga ini siku-sikunya di A, maka S-nya di sini katakan ya. Jadi, nah, kita ingin mencari berapa AS-nya. Berarti gunakan konsep apa? Konsep luas lagi. Alas kali tinggi, alas kali tinggi. Oke, kalau gitu 3 akar 2, alas kali tingginya 6, sama dengan alas 3 akar 6 dikali AS yang mau kita cari. Oke, ada bisa syarat, 3-nya kiri kanan habis, berarti AS-nya 6 akar 2, yang ini dibagi akar 6. Nah, kemudian ini jadi berapa? 6 akar 2 per 6 jadinya kan, berarti 6 per akar 3. Kemudian kita rasionalkan, kali akar 3 atas bawah. Oke, sehingga dia akar 3 kali akar 3 menjadi 3, berarti 6 per 3. 6 bagi 3 adalah 2, 2 akar 3. Jadi jawabannya 2 akar 3. Jawabannya B. Oke. Cukup panjang soal nomor 6, nomor 7. Nanti ulangi lagi videonya, diulang lagi sehingga kita lebih paham lagi. Baik, kita lanjut soal nomor 8. Nah, perhatikan balok berikut. KLMN 12,9. Balok tersebut mempunyai volume 540 cm3. Jarak rusuk LM ke OR. LM ke OR. Oke, kita tuliskan lagi segitiga persegi baloknya dulu. Balok KLMN OPQR. KL 12, LM 9. Kemudian tingginya kita nggak tahu. Nah, tapi dia punya volume 540 cm3. Nah, pertanyaannya adalah jarak dari LM ke OR. Nah, jarak dari garis ke garis. Nah, untuk cari jarak dari garis ke garis gimana? Cari garis tegak lurus OR dan tegak lurus LM sekaligus. Nah, garis yang dimaksud yang mana? Garis yang dimaksud adalah bisa juga garis OL, karena OL tegak lurus dengan, nah OL-nya tegak lurus dengan ini, jadi tegak lurus, di sini juga tegak lurus. Nah, berarti berapakah si OL? Jadi garis yang mewakili jarak antara OL dan OR adalah OL. Nah, volumenya ada. Volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Artinya kita bisa mencari tingginya dulu kan. Kalau begitu 540 12 kali 9 kali tinggi. Nah, kita cari tingginya. 54 dibagi 9 ini dapat 6, berarti 60 per 12. Maka tingginya adalah 60 per 12 sama dengan 5, ternyata tingginya 5. Oke, kalau sudah dapat tinggi 12, 5, nah Pitagorasnya bisa ingat kan siku-sikunya di K ya. Jadi segitiga OKL, siku-siku di K.
Berarti kalau kita ingin cari OL, berarti yang di depan siku-siku 5, 12, dan 13. Jadi jawabannya adalah 13. Oke, begitu pembahasannya dari titik ke garis. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Masih ada balok. Nah, balok ABCD FGH, ABCD EFGH, AB-nya 8, BC 10, CG tingginya berarti 6, titik B berada pada rusuk EH. Di mana EP banding PH 3/2. Kita di sini titik B 3/2. Kemudian Q pada AD, berarti ada Q di sini. Q AD 3/5. Nah, garis CG ke bidang BFPQ. Nah, jadi kalau kita cari EP-nya berapa? EP banding PH dengan 3/2. 3/2. 3/2. 3/2. Nah, berarti EP-nya, kalau kita cari EP-nya saja, berarti 3 per total bagian berarti 5 kali panjang EH. Panjang EH berarti sama dengan BC, berarti 10. Berarti 10 bagi 5, 2 kali 3, 6. Jadi EH-nya 6, berarti sisanya 4. Nah, begitu juga dengan AQ AD. AQ banding AD sama dengan 3/5. Nah, AD-nya berarti kan totalnya ya. Berarti sebenarnya ini sama saja dengan 3, lalu Q banding D 2. Berarti sama aja dengan yang atas. Berarti AQ-nya 3/5 kali 10 juga, berarti sama dengan 6. Berarti di sini panjangnya juga 6 ya, jadi AQ juga 6. Nah, maka jarak dari CQ ke bidang. Nah, kita buat bidang itu. Bidang terbentuk Q, B, F, P, Q. Nah, kira-kira bidangnya demikian. Nah, kemudian jarak dari C ke bidang itu, jarak dari garis, jadi garisnya mewakili titik C aja, jadi kita cari perwakilan C aja. Nah, kita tarik garis dari C ke garis BQ. Nah, katakan di sini titik X. Nah, sekarang berapa CX? Jadi sekarang kita mencari CX sebenarnya ya. Nah, perhatikan bidang ABCD. Bidang ABCD, kita tarik keluar bidangnya. Bidangnya kira-kira itu. A, B, C, D. Lalu ada titik Q di sini. Kalau AB-nya 10, AB-nya 8. BC 10, sedangkan AQ tadi 6, berarti ini 4. Lalu kita tarik garis BQ. B ke Q. Nah, maka C ke BQ sekarang ya. Berarti kita cari garis B ke Q. Oke, maka dia siku-siku. Ini X-nya, siku-siku di X. Nah, berarti gini. Perhatikan segitiga ABQ. Kita butuh panjang BQ. Berarti 68, berarti 10. Kemudian ini berapa? Berarti kita ingin mencari jarak. Pada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Demikian dulu.
subscribe videonya Om. Terima kasih. Sampai jumpa.